Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam, saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayah Talun, saya sampai di jembatan itu di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ. Saya menanyakan, ini kenapa Pak, ini kecelakaan, tidak ada yang menolong, kata Suroto dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Juni tahun 2024. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji. Susno tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno Duaji. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, sambungnya. Selaras dengan keraguan Susno Duaji atas keterangan Suroto, belakangan dua sahabat Vina, Mega dan Widi mengurai kisah mengejutkan. Bak menjawab keraguan Susno Duaji, Mega dan Widi mengungkap percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB. Padahal sebelumnya diakui Suroto, ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 22 WIB. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main nggak? Kata Widi. Ajakan dari Vina itu pun tak digubris oleh Widi. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 WIB, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget. Banyak gerombolan lagi ketawa. Terus ada suara motor, akui Widi. Cerita yang disampaikan Widi itu akhirnya terkuak kebenarannya. Tak asal bercerita, Widi ternyata punya bukti valid riwayat percakapan dengan Vina. Yakni berasal dari ekstraksi isi HP Widi. Ternyata Vina memang masih mengirimkan pesan ke Mega sekira pukul 22.14 WIB. Mau gak Meg, entar dijemput sama kita, kata Vina dalam chat. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan Bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam.
Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Sebanyak 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di tahanan melakukan perlawanan balik terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan saat penangkapan 8 tahun lalu. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat datangi TKP ditemukannya Vina dan Eki. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama di TKP, karena itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB, padahal Suroto mengaku menemukan jasad sekira pukul 22 WIB. Ogah mempercayai cerita Mega dan Widi, kuasa hukum Rudiana, Pitra pun mengungkit kasus Vina sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Karenanya, Pitra pun menantang Widi dan Mega untuk adu bukti soal apakah kasus Vina adalah kecelakaan atau pembunuhan. Saka Tatal, mantan narapidana kasus Vina Cirebon, siap dapat azab atas sumpah pocong yang dilakoninya di Padepokan Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi saat ditangkap, ia bahkan terdengar menyebut nama Ibtu Rudiana. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sebenarnya, pihak Saka Tatal mengundang Ibtu Rudiana untuk menjalani sumpah pocong, namun, Kapolres Kapetakan itu tidak datang. Farhat, kuasa hukum Saka mengungkapkan, Rudiana menolak hadir karena hanya ingin melakukan sumpah jika sumpah itu terkait Eki yang meninggal dalam peristiwa. Farhat menegaskan, Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya.
Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana. Dadan membeberkan fakta mengejutkan di luar dari perkiraan banyak orang yang mengira Sudirman berada di balik bui. Ternyata, alih-alih mendekam di bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Sudirman disebut diberikan sejumlah barang saat berada di luar sel. Dadan mengatakan bahwa dia menerima sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Dalam video itu, Sudirman tampak tiduran di sebuah kasur. Dadan beralasan Sudirman diperlakukan istimewa lantaran dia dijadikan alat untuk konfrontir keterangan terpidana lain. Sebelumnya, sosok Sudirmanlah yang pertama kali mengakui perbuatannya dan menunjuk nama-nama para terpidana sebagai pelakunya. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang merupakan kuasa hukum Pegi menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk menuntaskan kasus Vina. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk cari keadilan dengan cara lain. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Saka Tatal. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto itulah,
kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam, saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayah Talun, saya sampai di jembatan itu. Di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ. Saya menanyakan, ini kenapa Pak, ini kecelakaan, tidak ada yang menolong, kata Suroto dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Juni tahun 2024. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji. Susno tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno Duaji. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku, yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, sambungnya. Selaras dengan keraguan Susno Duaji atas keterangan Suroto, belakangan dua sahabat Vina, Mega dan Widi mengurai kisah mengejutkan. Bak menjawab keraguan Susno Duaji, Mega dan Widi mengungkap percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB. Padahal sebelumnya diakui Suroto, ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 22 WIB. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak, kata Widi. Ajakan dari Vina itu pun tak digubris oleh Widi. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 WIB, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Vina pas nelepon saya bener-bener seneng banget. Banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, akui Widi. Cerita yang disampaikan Widi itu akhirnya terkuak kebenarannya. Tak asal bercerita, Widi ternyata punya bukti valid riwayat percakapan dengan Vina. Yakni berasal dari ekstraksi isi HP Widi, ternyata Vina memang masih mengirimkan pesan ke Mega sekira pukul 22.14 WIB. Mau gak Meg, entar dijemput sama kita, kata Vina dalam chat. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan Bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu.
Sebanyak 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di tahanan melakukan perlawanan balik terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan saat penangkapan 8 tahun lalu. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat datangi TKP ditemukannya Vina dan Eki. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama di TKP, karena itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB, padahal Suroto mengaku menemukan jasad sekira pukul 22 WIB. Ogah mempercayai cerita Mega dan Widi, kuasa hukum Rudiana, Pitra pun mengungkit kasus Vina sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Karenanya, Pitra pun menantang Widi dan Mega untuk adu bukti soal apakah kasus Vina adalah kecelakaan atau pembunuhan. Saka Tatal, mantan narapidana kasus Vina Cirebon, siap dapat azab atas sumpah pocong yang dilakoninya di Padepokan Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi saat ditangkap, ia bahkan terdengar menyebut nama Ibtu Rudiana. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sebenarnya, pihak Saka Tatal mengundang Ibtu Rudiana untuk menjalani sumpah pocong, namun, Kapolres Kapetakan itu tidak datang. Farhat, kuasa hukum Saka mengungkapkan, Rudiana menolak hadir karena hanya ingin melakukan sumpah jika sumpah itu terkait Eki yang meninggal dalam peristiwa. Farhat menegaskan, Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana. Dadan membeberkan fakta mengejutkan di luar dari perkiraan banyak orang yang mengira Sudirman berada di balik bui. Ternyata, alih-alih mendekam di bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Sudirman disebut diberikan sejumlah barang saat berada di luar sel. Dadan mengatakan bahwa dia menerima sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Dalam video itu, Sudirman tampak tiduran di sebuah kasur. Dadan beralasan Sudirman diperlakukan istimewa lantaran dia dijadikan alat untuk konfrontir keterangan terpidana lain.
Sebelumnya, sosok Sudirmanlah yang pertama kali mengakui perbuatannya dan menunjuk nama-nama para terpidana sebagai pelakunya. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang merupakan kuasa hukum Pegi menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk menuntaskan kasus Vina. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk cari keadilan dengan cara lain. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam, saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayah Talun, saya sampai di jembatan itu di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ. Saya menanyakan, ini kenapa Pak, ini kecelakaan, tidak ada yang menolong, kata Suroto dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Juni tahun 2024. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji. Susno tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto.
Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno Duaji. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, sambungnya. Selaras dengan keraguan Susno Duaji atas keterangan Suroto, belakangan dua sahabat Vina, Mega dan Widi mengurai kisah mengejutkan. Bak menjawab keraguan Susno Duaji, Mega dan Widi mengungkap percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB. Padahal sebelumnya diakui Suroto, ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di Jembatan Talun sekira pukul 22 WIB. Almarhum Vina SMS dulu, "Kamu ada di mana, mau ikut main gak?" kata Widi. Ajakan dari Vina itu pun tak digubris oleh Widi. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 WIB, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. "Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget. Banyak gerombolan lagi ketawa. Terus ada suara motor," akui Widi. Cerita yang disampaikan Widi itu akhirnya terkuak kebenarannya. Tak asal bercerita, Widi ternyata punya bukti valid riwayat percakapan dengan Vina. Yakni berasal dari ekstraksi isi HP Widi. Ternyata Vina memang masih mengirimkan pesan ke Mega sekira pukul 22.14 WIB. "Mau gak Meg, entar dijemput sama kita," kata Vina dalam chat. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Sebanyak 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di tahanan melakukan perlawanan balik terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan saat penangkapan 8 tahun lalu. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya.
Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat datangi TKP ditemukannya Vina dan Eki. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama di TKP. Karena itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB, padahal Suroto mengaku menemukan jasad sekira pukul 22 WIB. Ogah mempercayai cerita Mega dan Widi, kuasa hukum Rudiana, Pitra pun mengungkit kasus Vina sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Karenanya, Pitra pun menantang Widi dan Mega untuk adu bukti soal apakah kasus Vina adalah kecelakaan atau pembunuhan. Saka Tatal, mantan narapidana kasus Vina Cirebon, siap dapat azab atas sumpah pocong yang dilakoninya di Padepokan Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi saat ditangkap, ia bahkan terdengar menyebut nama Ibtu Rudiana. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sebenarnya, pihak Saka Tatal mengundang Ibtu Rudiana untuk menjalani sumpah pocong, namun, Kapolres Kapetakan itu tidak datang. Farhat, kuasa hukum Saka mengungkapkan, Rudiana menolak hadir karena hanya ingin melakukan sumpah jika sumpah itu terkait Eki yang meninggal dalam peristiwa. Farhat menegaskan, Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana. Dadan membeberkan fakta mengejutkan di luar dari perkiraan banyak orang yang mengira Sudirman berada di balik bui. Ternyata, alih-alih mendekam di bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Sudirman disebut diberikan sejumlah barang saat berada di luar sel. Dadan mengatakan bahwa dia menerima sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Dalam video itu, Sudirman tampak tiduran di sebuah kasur. Dadan beralasan Sudirman diperlakukan istimewa lantaran dia dijadikan alat untuk konfrontir keterangan terpidana lain. Sebelumnya, sosok Sudirmanlah yang pertama kali mengakui perbuatannya dan menunjuk nama-nama para terpidana sebagai pelakunya.
Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang merupakan kuasa hukum Pegi menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk menuntaskan kasus Vina. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk cari keadilan dengan cara lain. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam, saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayah Talun, saya sampai di jembatan itu di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ. Saya menanyakan, ini kenapa Pak, ini kecelakaan, tidak ada yang menolong, kata Suroto dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Juni tahun 2024. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji. Susno tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno Duaji. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, sambungnya. Selaras dengan keraguan Susno Duaji atas keterangan Suroto, belakangan dua sahabat Vina, Mega dan Widi mengurai kisah mengejutkan. Bak menjawab keraguan Susno Duaji, Mega dan Widi mengungkap percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB. Padahal sebelumnya diakui Suroto,
ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 22 WIB. Almarhum Vina SMS dulu, "Kamu ada di mana, mau ikut main nggak?" kata Widi. Ajakan dari Vina itu pun tak digubris oleh Widi. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 WIB, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. "Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa. Terus ada suara motor," akui Widi. Cerita yang disampaikan Widi itu akhirnya terkuak kebenarannya. Tak asal bercerita, Widi ternyata punya bukti valid riwayat percakapan dengan Vina. Yakni berasal dari ekstraksi isi HP Widi, ternyata Vina memang masih mengirimkan pesan ke Mega sekira pukul 22.14 WIB. "Mau gak, Meg? Entar dijemput sama kita," kata Vina dalam chat. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, "beleng-beleng". Ungkapan Bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, "iya," ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Sebanyak 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di tahanan melakukan perlawanan balik terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan saat penangkapan 8 tahun lalu. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman.
Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat datangi TKP ditemukannya Vina dan Eki. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama di TKP, karena itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB, padahal Suroto mengaku menemukan jasad sekira pukul 22 WIB. Ogah mempercayai cerita Mega dan Widi, kuasa hukum Rudiana, Pitra pun mengungkit kasus Vina sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Karenanya, Pitra pun menantang Widi dan Mega untuk adu bukti soal apakah kasus Vina adalah kecelakaan atau pembunuhan. Saka Tatal, mantan narapidana kasus Vina Cirebon, siap dapat azab atas sumpah pocong yang dilakoninya di Padepokan Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi saat ditangkap, ia bahkan terdengar menyebut nama Ibtu Rudiana. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sebenarnya, pihak Saka Tatal mengundang Ibtu Rudiana untuk menjalani sumpah pocong, namun, Kapolres Kapetakan itu tidak datang. Farhat, kuasa hukum Saka mengungkapkan, Rudiana menolak hadir karena hanya ingin melakukan sumpah jika sumpah itu terkait Eki yang meninggal dalam peristiwa. Farhat menegaskan, Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana. Dadan membeberkan fakta mengejutkan di luar dari perkiraan banyak orang yang mengira Sudirman berada di balik bui. Ternyata, alih-alih mendekam di bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Sudirman disebut diberikan sejumlah barang saat berada di luar sel. Dadan mengatakan bahwa dia menerima sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Dalam video itu, Sudirman tampak tiduran di sebuah kasur. Dadan beralasan Sudirman diperlakukan istimewa lantaran dia dijadikan alat untuk konfrontir keterangan terpidana lain. Sebelumnya, sosok Sudirmanlah yang pertama kali mengakui perbuatannya dan menunjuk nama-nama para terpidana sebagai pelakunya. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang merupakan kuasa hukum Pegi menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk menuntaskan kasus Vina. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri.
Memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk cari keadilan dengan cara lain. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Saka Tatal. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam, saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayah Talun, saya sampai di jembatan itu di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ. Saya menanyakan, ini kenapa Pak, ini kecelakaan, tidak ada yang menolong, kata Suroto dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Juni tahun 2024. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji. Susno tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno Duaji. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, sambungnya. Selaras dengan keraguan Susno Duaji atas keterangan Suroto, belakangan dua sahabat Vina, Mega dan Widi mengurai kisah mengejutkan. Bak menjawab keraguan Susno Duaji, Mega dan Widi mengungkap percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB. Padahal sebelumnya diakui Suroto, ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 22 WIB. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main nggak, kata Widi. Ajakan dari Vina itu pun tak digubris oleh Widi. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 WIB, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget. Banyak gerombolan lagi ketawa. Terus ada suara motor, akui Widi. Cerita yang disampaikan Widi itu akhirnya terkuak kebenarannya. Tak asal bercerita, Widi ternyata punya bukti valid riwayat percakapan dengan Vina. Yakni berasal dari ekstraksi isi HP Widi.
Ternyata Vina memang masih mengirimkan pesan ke Mega sekira pukul 22.14 WIB. Mau gak, Meg? Entar dijemput sama kita, kata Vina dalam chat. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Sebanyak 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di tahanan melakukan perlawanan balik terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan saat penangkapan 8 tahun lalu. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi,
kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat datangi TKP ditemukannya Vina dan Eki. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama di TKP, karena itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB, padahal Suroto mengaku menemukan jasad sekira pukul 22 WIB. Ogah mempercayai cerita Mega dan Widi, kuasa hukum Rudiana, Pitra pun mengungkit kasus Vina sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Karenanya, Pitra pun menantang Widi dan Mega untuk adu bukti soal apakah kasus Vina adalah kecelakaan atau pembunuhan. Saka Tatal, mantan narapidana kasus Vina Cirebon, siap dapat azab atas sumpah pocong yang dilakoninya di Padepokan Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi saat ditangkap, ia bahkan terdengar menyebut nama Ibtu Rudiana. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sebenarnya, pihak Saka Tatal mengundang Ibtu Rudiana untuk menjalani sumpah pocong, namun, Kapolres Kapetakan itu tidak datang. Farhat, kuasa hukum Saka mengungkapkan, Rudiana menolak hadir karena hanya ingin melakukan sumpah jika sumpah itu terkait Eki yang meninggal dalam peristiwa. Farhat menegaskan, Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana. Dadan membeberkan fakta mengejutkan di luar dari perkiraan banyak orang yang mengira Sudirman berada di balik bui. Ternyata, alih-alih mendekam di bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Sudirman disebut diberikan sejumlah barang saat berada di luar sel. Dadan mengatakan bahwa dia menerima sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Dalam video itu, Sudirman tampak tiduran di sebuah kasur. Dadan beralasan Sudirman diperlakukan istimewa lantaran dia dijadikan alat untuk konfrontir keterangan terpidana lain. Sebelumnya, sosok Sudirmanlah yang pertama kali mengakui perbuatannya dan menunjuk nama-nama para terpidana sebagai pelakunya. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang merupakan kuasa hukum Pegi menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk menuntaskan kasus Vina. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk cari keadilan dengan cara lain. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal.
Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam, saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayah Talun, saya sampai di jembatan itu di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ. Saya menanyakan, ini kenapa Pak, ini kecelakaan, tidak ada yang menolong, kata Suroto dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Juni tahun 2024. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji. Susno tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno Duaji. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, sambungnya. Selaras dengan keraguan Susno Duaji atas keterangan Suroto, belakangan dua sahabat Vina, Mega dan Widi mengurai kisah mengejutkan. Bak menjawab keraguan Susno Duaji, Mega dan Widi mengungkap percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB. Padahal sebelumnya diakui Suroto, ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 22 WIB. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak, kata Widi. Ajakan dari Vina itu pun tak digubris oleh Widi. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 WIB, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget. Banyak gerombolan lagi ketawa. Terus ada suara motor, akui Widi. Cerita yang disampaikan Widi itu akhirnya terkuak kebenarannya. Tak asal bercerita, Widi ternyata punya bukti valid riwayat percakapan dengan Vina. Yakni berasal dari ekstraksi isi HP Widi. Ternyata Vina memang masih mengirimkan pesan ke Mega sekira pukul 22.14 WIB. Mau gak Meg, entar dijemput sama kita, kata Vina dalam chat. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu.
Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan Bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Sebanyak 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di tahanan melakukan perlawanan balik terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan saat penangkapan 8 tahun lalu. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat datangi TKP ditemukannya Vina dan Eki. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama di TKP, karena itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB, padahal Suroto mengaku menemukan jasad sekira pukul 22 WIB. Ogah mempercayai cerita Mega dan Widi, kuasa hukum Rudiana, Pitra pun mengungkit kasus Vina sebagai pembunuhan bukan kecelakaan.
Karenanya, Pitra pun menantang Widi dan Mega untuk adu bukti soal apakah kasus Vina adalah kecelakaan atau pembunuhan. Saka Tatal, mantan narapidana kasus Vina Cirebon, siap dapat azab atas sumpah pocong yang dilakoninya di Padepokan Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi saat ditangkap, ia bahkan terdengar menyebut nama Ibtu Rudiana. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sebenarnya, pihak Saka Tatal mengundang Ibtu Rudiana untuk menjalani sumpah pocong, namun, Kapolres Kapetakan itu tidak datang. Farhat, kuasa hukum Saka mengungkapkan, Rudiana menolak hadir karena hanya ingin melakukan sumpah jika sumpah itu terkait Eki yang meninggal dalam peristiwa. Farhat menegaskan, Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana. Dadan membeberkan fakta mengejutkan di luar dari perkiraan banyak orang yang mengira Sudirman berada di balik bui. Ternyata, alih-alih mendekam di bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Sudirman disebut diberikan sejumlah barang saat berada di luar sel. Dadan mengatakan bahwa dia menerima sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Dalam video itu, Sudirman tampak tiduran di sebuah kasur. Dadan beralasan Sudirman diperlakukan istimewa lantaran dia dijadikan alat untuk konfrontir keterangan terpidana lain. Sebelumnya, sosok Sudirmanlah yang pertama kali mengakui perbuatannya dan menunjuk nama-nama para terpidana sebagai pelakunya. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang merupakan kuasa hukum Pegi menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk menuntaskan kasus Vina. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk cari keadilan dengan cara lain. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Saka Tatal. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon.
Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam, saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayah Talun, saya sampai di jembatan itu di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ. Saya menanyakan, ini kenapa Pak, ini kecelakaan, tidak ada yang menolong, kata Suroto dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Juni tahun 2024. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji. Susno tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno Duaji. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, sambungnya. Selaras dengan keraguan Susno Duaji atas keterangan Suroto, belakangan dua sahabat Vina, Mega dan Widi mengurai kisah mengejutkan. Bak menjawab keraguan Susno Duaji, Mega dan Widi mengungkap percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB. Padahal sebelumnya diakui Suroto, ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 22 WIB. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak, kata Widi. Ajakan dari Vina itu pun tak digubris oleh Widi. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 WIB, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget. Banyak gerombolan lagi ketawa. Terus ada suara motor, akui Widi. Cerita yang disampaikan Widi itu akhirnya terkuak kebenarannya. Tak asal bercerita, Widi ternyata punya bukti valid riwayat percakapan dengan Vina. Yakni berasal dari ekstraksi isi HP Widi. Ternyata Vina memang masih mengirimkan pesan ke Mega sekira pukul 22.14 WIB. Mau gak Meg, entar dijemput sama kita, kata Vina dalam chat. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum.
Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan Bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Sebanyak 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di tahanan melakukan perlawanan balik terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan saat penangkapan 8 tahun lalu. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat datangi TKP ditemukannya Vina dan Eki. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama di TKP, karena itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB, padahal Suroto mengaku menemukan jasad sekira pukul 22 WIB. Ogah mempercayai cerita Mega dan Widi, kuasa hukum Rudiana, Pitra pun mengungkit kasus Vina sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Karenanya, Pitra pun menantang Widi dan Mega untuk adu bukti soal apakah kasus Vina adalah kecelakaan atau pembunuhan.
Saka Tatal, mantan narapidana kasus Vina Cirebon, siap dapat azab atas sumpah pocong yang dilakoninya di Padepokan Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi saat ditangkap, ia bahkan terdengar menyebut nama Ibtu Rudiana. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sebenarnya, pihak Saka Tatal mengundang Ibtu Rudiana untuk menjalani sumpah pocong, namun, Kapolres Kapetakan itu tidak datang. Farhat, kuasa hukum Saka mengungkapkan, Rudiana menolak hadir karena hanya ingin melakukan sumpah jika sumpah itu terkait Eki yang meninggal dalam peristiwa. Farhat menegaskan, Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana. Dadan membeberkan fakta mengejutkan di luar dari perkiraan banyak orang yang mengira Sudirman berada di balik bui. Ternyata, alih-alih mendekam di bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Sudirman disebut diberikan sejumlah barang saat berada di luar sel. Dadan mengatakan bahwa dia menerima sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Dalam video itu, Sudirman tampak tiduran di sebuah kasur. Dadan beralasan Sudirman diperlakukan istimewa lantaran dia dijadikan alat untuk konfrontir keterangan terpidana lain. Sebelumnya, sosok Sudirmanlah yang pertama kali mengakui perbuatannya dan menunjuk nama-nama para terpidana sebagai pelakunya. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang merupakan kuasa hukum Pegi menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk menuntaskan kasus Vina. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk cari keadilan dengan cara lain. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang.
Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam, saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayah Talun, saya sampai di jembatan itu di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ. Saya menanyakan, ini kenapa Pak, ini kecelakaan, tidak ada yang menolong, kata Suroto dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Juni tahun 2024. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji. Susno tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno Duaji. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, sambungnya. Selaras dengan keraguan Susno Duaji atas keterangan Suroto, belakangan dua sahabat Vina, Mega dan Widi mengurai kisah mengejutkan. Bak menjawab keraguan Susno Duaji, Mega dan Widi mengungkap percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB. Padahal sebelumnya diakui Suroto, ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 22 WIB. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main nggak, kata Widi. Ajakan dari Vina itu pun tak digubris oleh Widi. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 WIB, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, akui Widi. Cerita yang disampaikan Widi itu akhirnya terkuak kebenarannya. Tak asal bercerita, Widi ternyata punya bukti valid riwayat percakapan dengan Vina. Yakni berasal dari ekstraksi isi HP Widi. Ternyata Vina memang masih mengirimkan pesan ke Mega sekira pukul 22.14 WIB. Mau gak Meg, entar dijemput sama kita, kata Vina dalam chat. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya.
Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Sebanyak 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di tahanan melakukan perlawanan balik terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan saat penangkapan 8 tahun lalu. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat datangi TKP ditemukannya Vina dan Eki. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama di TKP, karena itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB, padahal Suroto mengaku menemukan jasad sekira pukul 22 WIB. Ogah mempercayai cerita Mega dan Widi, kuasa hukum Rudiana, Pitra pun mengungkit kasus Vina sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Karenanya, Pitra pun menantang Widi dan Mega untuk adu bukti soal apakah kasus Vina adalah kecelakaan atau pembunuhan. Saka Tatal, mantan narapidana kasus Vina Cirebon, siap dapat azab atas sumpah pocong yang dilakoninya di Padepokan Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016.
Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi saat ditangkap, ia bahkan terdengar menyebut nama Ibtu Rudiana. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sebenarnya, pihak Saka Tatal mengundang Ibtu Rudiana untuk menjalani sumpah pocong, namun, Kapolres Kapetakan itu tidak datang. Farhat, kuasa hukum Saka mengungkapkan, Rudiana menolak hadir karena hanya ingin melakukan sumpah jika sumpah itu terkait Eki yang meninggal dalam peristiwa. Farhat menegaskan, Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana. Dadan membeberkan fakta mengejutkan di luar dari perkiraan banyak orang yang mengira Sudirman berada di balik bui. Ternyata, alih-alih mendekam di bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Sudirman disebut diberikan sejumlah barang saat berada di luar sel. Dadan mengatakan bahwa dia menerima sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Dalam video itu, Sudirman tampak tiduran di sebuah kasur. Dadan beralasan Sudirman diperlakukan istimewa lantaran dia dijadikan alat untuk konfrontir keterangan terpidana lain. Sebelumnya, sosok Sudirmanlah yang pertama kali mengakui perbuatannya dan menunjuk nama-nama para terpidana sebagai pelakunya. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang merupakan kuasa hukum Pegi menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk menuntaskan kasus Vina. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk cari keadilan dengan cara lain. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali.
Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam, saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayah Talun, saya sampai di jembatan itu di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ. Saya menanyakan, ini kenapa Pak, ini kecelakaan, tidak ada yang menolong, kata Suroto dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Juni tahun 2024. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji. Susno tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno Duaji. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, sambungnya. Selaras dengan keraguan Susno Duaji atas keterangan Suroto, belakangan dua sahabat Vina, Mega dan Widi mengurai kisah mengejutkan. Bak menjawab keraguan Susno Duaji, Mega dan Widi mengungkap percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB. Padahal sebelumnya diakui Suroto, ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 22 WIB. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main nggak, kata Widi. Ajakan dari Vina itu pun tak digubris oleh Widi. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 WIB, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget. Banyak gerombolan lagi ketawa. Terus ada suara motor, akui Widi. Cerita yang disampaikan Widi itu akhirnya terkuak kebenarannya. Tak asal bercerita, Widi ternyata punya bukti valid riwayat percakapan dengan Vina. Yakni berasal dari ekstraksi isi HP Widi. Ternyata Vina memang masih mengirimkan pesan ke Mega sekira pukul 22.14 WIB. Mau gak Meg, entar dijemput sama kita, kata Vina dalam chat. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan Bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam.
Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Sebanyak 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di tahanan melakukan perlawanan balik terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan saat penangkapan 8 tahun lalu. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat datangi TKP ditemukannya Vina dan Eki. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama di TKP, karena itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB, padahal Suroto mengaku menemukan jasad sekira pukul 22 WIB. Ogah mempercayai cerita Mega dan Widi, kuasa hukum Rudiana, Pitra pun mengungkit kasus Vina sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Karenanya, Pitra pun menantang Widi dan Mega untuk adu bukti soal apakah kasus Vina adalah kecelakaan atau pembunuhan. Saka Tatal, mantan narapidana kasus Vina Cirebon, siap dapat azab atas sumpah pocong yang dilakoninya di Padepokan Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi saat ditangkap, ia bahkan terdengar menyebut nama Ibtu Rudiana. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sebenarnya, pihak Saka Tatal mengundang Ibtu Rudiana untuk menjalani sumpah pocong, namun, Kapolres Kapetakan itu tidak datang. Farhat, kuasa hukum Saka mengungkapkan, Rudiana menolak hadir karena hanya ingin melakukan sumpah jika sumpah itu terkait Eki yang meninggal dalam peristiwa. Farhat menegaskan, Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya.
Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana. Dadan membeberkan fakta mengejutkan di luar dari perkiraan banyak orang yang mengira Sudirman berada di balik bui. Ternyata, alih-alih mendekam di bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Sudirman disebut diberikan sejumlah barang saat berada di luar sel. Dadan mengatakan bahwa dia menerima sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Dalam video itu, Sudirman tampak tiduran di sebuah kasur. Dadan beralasan Sudirman diperlakukan istimewa lantaran dia dijadikan alat untuk konfrontir keterangan terpidana lain. Sebelumnya, sosok Sudirmanlah yang pertama kali mengakui perbuatannya dan menunjuk nama-nama para terpidana sebagai pelakunya. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang merupakan kuasa hukum Pegi menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk menuntaskan kasus Vina. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk cari keadilan dengan cara lain. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Saka Tatal. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto itulah,
kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam, saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayah Talun, saya sampai di jembatan itu. Di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ. Saya menanyakan, ini kenapa Pak, ini kecelakaan? Tidak ada yang menolong, kata Suroto dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Juni tahun 2024. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji. Susno tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno Duaji. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku, yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, sambungnya. Selaras dengan keraguan Susno Duaji atas keterangan Suroto, belakangan dua sahabat Vina, Mega dan Widi mengurai kisah mengejutkan. Bak menjawab keraguan Susno Duaji, Mega dan Widi mengungkap percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB. Padahal sebelumnya diakui Suroto, ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 22 WIB. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main nggak, kata Widi. Ajakan dari Vina itu pun tak digubris oleh Widi. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 WIB, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget. Banyak gerombolan lagi ketawa. Terus ada suara motor, akui Widi. Cerita yang disampaikan Widi itu akhirnya terkuak kebenarannya. Tak asal bercerita, Widi ternyata punya bukti valid riwayat percakapan dengan Vina. Yakni berasal dari ekstraksi isi HP Widi. Ternyata Vina memang masih mengirimkan pesan ke Mega sekira pukul 22.14 WIB. Mau gak Meg, entar dijemput sama kita, kata Vina dalam chat. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu.
Sebanyak 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di tahanan melakukan perlawanan balik terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan saat penangkapan 8 tahun lalu. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat datangi TKP ditemukannya Vina dan Eki. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama di TKP, karena itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB, padahal Suroto mengaku menemukan jasad sekira pukul 22 WIB. Ogah mempercayai cerita Mega dan Widi, kuasa hukum Rudiana, Pitra pun mengungkit kasus Vina sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Karenanya, Pitra pun menantang Widi dan Mega untuk adu bukti soal apakah kasus Vina adalah kecelakaan atau pembunuhan. Saka Tatal, mantan narapidana kasus Vina Cirebon, siap dapat azab atas sumpah pocong yang dilakoninya di Padepokan Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi saat ditangkap, ia bahkan terdengar menyebut nama Ibtu Rudiana. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sebenarnya, pihak Saka Tatal mengundang Ibtu Rudiana untuk menjalani sumpah pocong, namun, Kapolres Kapetakan itu tidak datang. Farhat, kuasa hukum Saka mengungkapkan, Rudiana menolak hadir karena hanya ingin melakukan sumpah jika sumpah itu terkait Eki yang meninggal dalam peristiwa. Farhat menegaskan, Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana. Dadan membeberkan fakta mengejutkan di luar dari perkiraan banyak orang yang mengira Sudirman berada di balik bui. Ternyata, alih-alih mendekam di bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Sudirman disebut diberikan sejumlah barang saat berada di luar sel. Dadan mengatakan bahwa dia menerima sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Dalam video itu, Sudirman tampak tiduran di sebuah kasur. Dadan beralasan Sudirman diperlakukan istimewa lantaran dia dijadikan alat untuk konfrontir keterangan terpidana lain.
Sebelumnya, sosok Sudirmanlah yang pertama kali mengakui perbuatannya dan menunjuk nama-nama para terpidana sebagai pelakunya. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang merupakan kuasa hukum Pegi menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk menuntaskan kasus Vina. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk cari keadilan dengan cara lain. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam, saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayah Talun, saya sampai di jembatan itu di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ. Saya menanyakan, ini kenapa Pak, ini kecelakaan, tidak ada yang menolong, kata Suroto dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Juni tahun 2024. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji. Susno tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto.
Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno Duaji. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, sambungnya. Selaras dengan keraguan Susno Duaji atas keterangan Suroto, belakangan dua sahabat Vina, Mega dan Widi mengurai kisah mengejutkan. Bak menjawab keraguan Susno Duaji, Mega dan Widi mengungkap percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB. Padahal sebelumnya diakui Suroto, ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 22 WIB. Almarhum Vina SMS dulu, "Kamu ada di mana, mau ikut main gak?" kata Widi. Ajakan dari Vina itu pun tak digubris oleh Widi. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 WIB, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. "Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget. Banyak gerombolan lagi ketawa. Terus ada suara motor," akui Widi. Cerita yang disampaikan Widi itu akhirnya terkuak kebenarannya. Tak asal bercerita, Widi ternyata punya bukti valid riwayat percakapan dengan Vina. Yakni berasal dari ekstraksi isi HP Widi, ternyata Vina memang masih mengirimkan pesan ke Mega sekira pukul 22.14 WIB. "Mau gak Meg, entar dijemput sama kita," kata Vina dalam chat. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan Bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Sebanyak 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di tahanan melakukan perlawanan balik terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan saat penangkapan 8 tahun lalu. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya.
Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat datangi TKP ditemukannya Vina dan Eki. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama di TKP, karena itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB, padahal Suroto mengaku menemukan jasad sekira pukul 22 WIB. Ogah mempercayai cerita Mega dan Widi, kuasa hukum Rudiana, Pitra pun mengungkit kasus Vina sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Karenanya, Pitra pun menantang Widi dan Mega untuk adu bukti soal apakah kasus Vina adalah kecelakaan atau pembunuhan. Saka Tatal, mantan narapidana kasus Vina Cirebon, siap dapat azab atas sumpah pocong yang dilakoninya di Padepokan Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi saat ditangkap, ia bahkan terdengar menyebut nama Ibtu Rudiana. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sebenarnya, pihak Saka Tatal mengundang Ibtu Rudiana untuk menjalani sumpah pocong, namun, Kapolres Kapetakan itu tidak datang. Farhat, kuasa hukum Saka mengungkapkan, Rudiana menolak hadir karena hanya ingin melakukan sumpah jika sumpah itu terkait Eki yang meninggal dalam peristiwa. Farhat menegaskan, Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana. Dadan membeberkan fakta mengejutkan di luar dari perkiraan banyak orang yang mengira Sudirman berada di balik bui. Ternyata, alih-alih mendekam di bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Sudirman disebut diberikan sejumlah barang saat berada di luar sel. Dadan mengatakan bahwa dia menerima sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Dalam video itu, Sudirman tampak tiduran di sebuah kasur. Dadan beralasan Sudirman diperlakukan istimewa lantaran dia dijadikan alat untuk konfrontir keterangan terpidana lain. Sebelumnya, sosok Sudirmanlah yang pertama kali mengakui perbuatannya dan menunjuk nama-nama para terpidana sebagai pelakunya.
Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang merupakan kuasa hukum Pegi menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk menuntaskan kasus Vina. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk cari keadilan dengan cara lain. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam, saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayah Talun, saya sampai di jembatan itu di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ. Saya menanyakan, ini kenapa Pak, ini kecelakaan, tidak ada yang menolong, kata Suroto dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Juni tahun 2024. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji. Susno tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno Duaji. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, sambungnya. Selaras dengan keraguan Susno Duaji atas keterangan Suroto, belakangan dua sahabat Vina, Mega dan Widi mengurai kisah mengejutkan. Bak menjawab keraguan Susno Duaji, Mega dan Widi mengungkap percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB. Padahal sebelumnya diakui Suroto,
ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 22 WIB. Almarhum Vina SMS dulu, "Kamu ada di mana? Mau ikut main nggak?" kata Widi. Ajakan dari Vina itu pun tak digubris oleh Widi. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 WIB, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. "Vina, pas nelepon saya benar-benar seneng banget. Banyak gerombolan lagi ketawa. Terus ada suara motor," akui Widi. Cerita yang disampaikan Widi itu akhirnya terkuak kebenarannya. Tak asal bercerita, Widi ternyata punya bukti valid riwayat percakapan dengan Vina. Yakni berasal dari ekstraksi isi HP Widi, ternyata Vina memang masih mengirimkan pesan ke Mega sekira pukul 22.14 WIB. "Mau gak, Meg? Entar dijemput sama kita," kata Vina dalam chat. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Sebanyak 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di tahanan melakukan perlawanan balik terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan saat penangkapan 8 tahun lalu. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman.
Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat datangi TKP ditemukannya Vina dan Eki. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama di TKP, karena itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB, padahal Suroto mengaku menemukan jasad sekira pukul 22 WIB. Ogah mempercayai cerita Mega dan Widi, kuasa hukum Rudiana, Pitra pun mengungkit kasus Vina sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Karenanya, Pitra pun menantang Widi dan Mega untuk adu bukti soal apakah kasus Vina adalah kecelakaan atau pembunuhan. Saka Tatal, mantan narapidana kasus Vina Cirebon, siap dapat azab atas sumpah pocong yang dilakoninya di Padepokan Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi saat ditangkap, ia bahkan terdengar menyebut nama Ibtu Rudiana. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sebenarnya, pihak Saka Tatal mengundang Ibtu Rudiana untuk menjalani sumpah pocong, namun, Kapolres Kapetakan itu tidak datang. Farhat, kuasa hukum Saka mengungkapkan, Rudiana menolak hadir karena hanya ingin melakukan sumpah jika sumpah itu terkait Eki yang meninggal dalam peristiwa. Farhat menegaskan, Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana. Dadan membeberkan fakta mengejutkan di luar dari perkiraan banyak orang yang mengira Sudirman berada di balik bui. Ternyata, alih-alih mendekam di bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Sudirman disebut diberikan sejumlah barang saat berada di luar sel. Dadan mengatakan bahwa dia menerima sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Dalam video itu, Sudirman tampak tiduran di sebuah kasur. Dadan beralasan Sudirman diperlakukan istimewa lantaran dia dijadikan alat untuk konfrontir keterangan terpidana lain. Sebelumnya, sosok Sudirmanlah yang pertama kali mengakui perbuatannya dan menunjuk nama-nama para terpidana sebagai pelakunya. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang merupakan kuasa hukum Pegi menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk menuntaskan kasus Vina. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri.
Memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk cari keadilan dengan cara lain. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam, saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayah Talun, saya sampai di jembatan itu di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ. Saya menanyakan, ini kenapa Pak, ini kecelakaan, tidak ada yang menolong, kata Suroto dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Juni tahun 2024. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji. Susno tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno Duaji. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, sambungnya. Selaras dengan keraguan Susno Duaji atas keterangan Suroto, belakangan dua sahabat Vina, Mega dan Widi mengurai kisah mengejutkan. Bak menjawab keraguan Susno Duaji, Mega dan Widi mengungkap percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB. Padahal sebelumnya diakui Suroto, ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 22 WIB. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak, kata Widi. Ajakan dari Vina itu pun tak digubris oleh Widi. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 WIB, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget. Banyak gerombolan lagi ketawa. Terus ada suara motor, akui Widi. Cerita yang disampaikan Widi itu akhirnya terkuak kebenarannya. Tak asal bercerita, Widi ternyata punya bukti valid riwayat percakapan dengan Vina. Yakni berasal dari ekstraksi isi HP Widi.
Ternyata Vina memang masih mengirimkan pesan ke Mega sekira pukul 22.14 WIB. Mau gak Meg, entar dijemput sama kita, kata Vina dalam chat. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan Bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Sebanyak 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di tahanan melakukan perlawanan balik terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan saat penangkapan 8 tahun lalu. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia.
Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat datangi TKP ditemukannya Vina dan Eki. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama di TKP, karena itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB, padahal Suroto mengaku menemukan jasad sekira pukul 22 WIB. Ogah mempercayai cerita Mega dan Widi, kuasa hukum Rudiana, Pitra pun mengungkit kasus Vina sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Karenanya, Pitra pun menantang Widi dan Mega untuk adu bukti soal apakah kasus Vina adalah kecelakaan atau pembunuhan. Saka Tatal, mantan narapidana kasus Vina Cirebon, siap dapat azab atas sumpah pocong yang dilakoninya di Padepokan Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi saat ditangkap, ia bahkan terdengar menyebut nama Ibtu Rudiana. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sebenarnya, pihak Saka Tatal mengundang Ibtu Rudiana untuk menjalani sumpah pocong, namun, Kapolres Kapetakan itu tidak datang. Farhat, kuasa hukum Saka mengungkapkan, Rudiana menolak hadir karena hanya ingin melakukan sumpah jika sumpah itu terkait Eki yang meninggal dalam peristiwa. Farhat menegaskan, Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana. Dadan membeberkan fakta mengejutkan di luar dari perkiraan banyak orang yang mengira Sudirman berada di balik bui. Ternyata, alih-alih mendekam di bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Sudirman disebut diberikan sejumlah barang saat berada di luar sel. Dadan mengatakan bahwa dia menerima sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Dalam video itu, Sudirman tampak tiduran di sebuah kasur. Dadan beralasan Sudirman diperlakukan istimewa lantaran dia dijadikan alat untuk konfrontir keterangan terpidana lain. Sebelumnya, sosok Sudirmanlah yang pertama kali mengakui perbuatannya dan menunjuk nama-nama para terpidana sebagai pelakunya. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang merupakan kuasa hukum Pegi menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk menuntaskan kasus Vina. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk cari keadilan dengan cara lain. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Saka Tatal.
Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam, saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayah Talun, saya sampai di jembatan itu di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ. Saya menanyakan, ini kenapa Pak, ini kecelakaan, tidak ada yang menolong, kata Suroto dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Juni tahun 2024. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji. Susno tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno Duaji. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, sambungnya. Selaras dengan keraguan Susno Duaji atas keterangan Suroto, belakangan dua sahabat Vina, Mega dan Widi mengurai kisah mengejutkan. Bak menjawab keraguan Susno Duaji, Mega dan Widi mengungkap percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB. Padahal sebelumnya diakui Suroto, ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 22 WIB. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak, kata Widi. Ajakan dari Vina itu pun tak digubris oleh Widi. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 WIB, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget. Banyak gerombolan lagi ketawa. Terus ada suara motor, akui Widi. Cerita yang disampaikan Widi itu akhirnya terkuak kebenarannya. Tak asal bercerita, Widi ternyata punya bukti valid riwayat percakapan dengan Vina. Yakni berasal dari ekstraksi isi HP Widi. Ternyata Vina memang masih mengirimkan pesan ke Mega sekira pukul 22.14 WIB. Mau gak Meg, entar dijemput sama kita, kata Vina dalam chat. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu.
Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan Bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Sebanyak 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di tahanan melakukan perlawanan balik terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan saat penangkapan 8 tahun lalu. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat datangi TKP ditemukannya Vina dan Eki. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama di TKP, karena itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB, padahal Suroto mengaku menemukan jasad sekira pukul 22 WIB. Ogah mempercayai cerita Mega dan Widi, kuasa hukum Rudiana, Pitra pun mengungkit kasus Vina sebagai pembunuhan bukan kecelakaan.
Karenanya, Pitra pun menantang Widi dan Mega untuk adu bukti soal apakah kasus Vina adalah kecelakaan atau pembunuhan. Saka Tatal, mantan narapidana kasus Vina Cirebon, siap dapat azab atas sumpah pocong yang dilakoninya di Padepokan Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Saka Tatal bersumpah, dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi saat ditangkap, ia bahkan terdengar menyebut nama Ibtu Rudiana. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal diakhiri dengan teriakan takbir. Sebenarnya, pihak Saka Tatal mengundang Ibtu Rudiana untuk menjalani sumpah pocong, namun, Kapolres Kapetakan itu tidak datang. Farhat, kuasa hukum Saka mengungkapkan, Rudiana menolak hadir karena hanya ingin melakukan sumpah jika sumpah itu terkait Eki yang meninggal dalam peristiwa. Farhat menegaskan, Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana. Dadan membeberkan fakta mengejutkan di luar dari perkiraan banyak orang yang mengira Sudirman berada di balik bui. Ternyata, alih-alih mendekam di bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Sudirman disebut diberikan sejumlah barang saat berada di luar sel. Dadan mengatakan bahwa dia menerima sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Dalam video itu, Sudirman tampak tiduran di sebuah kasur. Dadan beralasan Sudirman diperlakukan istimewa lantaran dia dijadikan alat untuk konfrontir keterangan terpidana lain. Sebelumnya, sosok Sudirmanlah yang pertama kali mengakui perbuatannya dan menunjuk nama-nama para terpidana sebagai pelakunya. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang merupakan kuasa hukum Pegi menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk menuntaskan kasus Vina. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk cari keadilan dengan cara lain. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon.
Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua sahabat Vina, Mega dan Widi terkait kasus Vina Cirebon. Bahkan sembari menyindir, kubu Rudiana menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam, saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayah Talun, saya sampai di jembatan itu di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ. Saya menanyakan, ini kenapa Pak, ini kecelakaan, tidak ada yang menolong, kata Suroto dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Juni tahun 2024. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji. Susno tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno Duaji. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, sambungnya. Selaras dengan keraguan Susno Duaji atas keterangan Suroto, belakangan dua sahabat Vina, Mega dan Widi mengurai kisah mengejutkan. Bak menjawab keraguan Susno Duaji, Mega dan Widi mengungkap percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB. Padahal sebelumnya diakui Suroto, ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 22 WIB. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak, kata Widi. Ajakan dari Vina itu pun tak digubris oleh Widi. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 WIB, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget. Banyak gerombolan lagi ketawa. Terus ada suara motor, akui Widi. Cerita yang disampaikan Widi itu akhirnya terkuak kebenarannya. Tak asal bercerita, Widi ternyata punya bukti valid riwayat percakapan dengan Vina. Yakni berasal dari ekstraksi isi HP Widi. Ternyata Vina memang masih mengirimkan pesan ke Mega sekira pukul 22.14 WIB. Mau gak Meg, entar dijemput sama kita, kata Vina dalam chat. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum.
Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan Bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu.